Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Aduh, close-nya bolong, gak apa-apa lah. Hari ini aku mau story time tentang pengalaman aku yang hampir saja masuk ke rumah sakit gara-gara aku mau konsumsi gluta. Kenapa ya kira-kira? Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like video ini, share ke sosial media yang kalian punya, dan subscribe channel aku dong tentunya. Tapi kita story time kali ini aku mau sambil make upan, oke? Jadi guys, waktu itu penyebabnya bukan karena aku konsumsi glutanya, tapi karena cara aku yang salah sebelum konsumsi si Glutaselena ini. Jadi kan aku sempat itu lihat tips and trick supaya kalau kita mengkonsumsi gluta itu tuh mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, waktu itu aku dapat salah satu tips and trick itu diet yang salah. Ya, begitulah. Sebenarnya itu tipsnya bener, cuman cara aku yang salah. Jadi ada salah satu hal yang harus dilakuin sebelum kamu mengkonsumsi glutaan. Kalau aku kemarin contohnya Glutaselena. Nah, itu tuh katanya harus diet detox. Aku udah pernah bahas ini sebelumnya. Nah, waktu itu aku bahas cara yang benarnya, bukan cara yang salahnya. Nah, ini waktu aku melakukan kesalahan. Jadi guys, waktu itu aku aku puasa untuk pembersihan usus gitu loh, 2 hari. Nah, hitung-hitung sekaligus buat bayar utang puasa gitu kan di bulan Ramadan. Lah, habis puasa itu otomatis kondisi perut tuh belum normal. Nah, aku tuh konsumsi gluta itu. Tapi itu belum konsumsi. Itu masih tahap mau diet detox, diet-dietan gitulah pokoknya. Nah, aku itu hari pertama pagi makan 2 butir telur. 2 butir telur doang guys, karena saking niatnya buat untuk diet itu. Nah, siangnya aku makan apel doang, bener-bener apel, dan cuman minum air putih sebotol, nggak makan nasi. Karena sesungguhnya tubuh kalian itu memerlukan karbohidrat. Nggak bisa kalian hidup tanpa karbohidrat, karena itu tuh sumber energi. Nah, itu masih baik-baik aja di hari pertama tuh, kayak masih yaudah gue cuma lemes doang gitu loh, kayak yang kunang-kunang, cuman masih bisa teratasi, gue masih kuat untuk menerimanya gitu loh, masih bisa berdiri. Waktu itu kerja, jadi masih dipaksakan buat kerja juga. Nah, oke. Terus sorenya itu aku makan 2 buah jambu biji, tau nggak, jambu kristal gitu loh. Ya itu guys, cuman makan buah-buahan dan minum air putih. Begonya aku di situ dengan ngasal aja gitu loh, karena katanya tuh kita nggak boleh mengonsumsi apa-apa, nggak boleh mengonsumsi makanan yang berat-berat gitu kan. Kalau misalnya nggak boleh mengonsumsi kafein, it's okay, masih bisa diterima. Terus nggak boleh konsumsi makanan yang mengandung pengawet, itu juga masih bisa diterima. Tapi kalau nggak mengonsumsi karbohidrat sama sekali, itu nggak bisa diterima guys, itu berbahaya. Nah, di hari keduanya ini aku kayak bangun pagi tuh udah kayak aduh nggak kuat berdiri gitu loh. Padahal hari itu aku kerja, untungnya aku masuk siang. And then aku masih tetap bersinergi, tetap bersemangat untuk ayo gue bisa, cuman 3 hari doang gitu buat bersihin usus dari kotoran-kotoran itu. Dan begonya aku paksakan untuk diet detox itu. Nggak tahu ya, dulu tuh kayak termotivasi, terobsesi banget gitu loh. Intinya kayak mesti punya badan yang body goals, putih mulus gitu loh. Jadi tuh aku benar-benar berjuang gitu guys. Nah, setelah itu aku paginya sarapan apel, nggak sarapan protein telur lagi. Aku sarapan apel sama minum susu. Aku tambahin susu karena aku butuh energi lebih kuat gitu. Nah, di hari kedua ini aku udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah
berangkat kerja, dan akhirnya selesaiin pekerjaan aku tuh tipe orang yang pekerjaanku belum selesai, gue nggak bisa berhenti sebelum pekerjaan gue selesai gitu loh. Akhirnya aku paksain buat berangkat kerja, aku preparation, aku kerjain semua kerjaan aku sampai akhirnya pada jam istirahat itu jam 11 siang blok persis di akhir pekerjaan itu aku udah teler, udah nggak bisa ngapa-ngapain, dan finally aku harus pulang dan nggak bisa melanjutkan pekerjaan lagi. Namanya anak kosan ya guys, nggak ada keluarga di sini, jadi aku akhirnya pulang ke kosan, istirahatlah di kosan. Nah sampai itu tuh sorenya itu aku berobat ke dokter, terus kata dokternya, waduh ini trombositnya turun banget, kata dia gitu. Wah, terus waktu itu kan karena kondisi dan situasi itu tempat kerja aku, jadi aku kayak ngerasa punya tanggung jawab untuk terus bekerja gitu loh. Jadi aku memaksakan untuk nggak dirawat padahal trombositnya turun. Terus aku tanya dokternya, gimana dok caranya supaya aku nggak dirawat gitu loh, kasih obat apa kayak terserah gitu. Nah aku kan tipe orang yang gimana sih, aku workaholic banget guys. Aku tuh kayak aku nggak bisa cuman karena sakit gue nggak kerja tuh nggak bisa gitu loh, gitulah pokoknya. Terus akhirnya dokternya tuh maksa-maksa buat nggak bisa kalau pulang tuh nggak bisa gitu kan, lo tuh harus dirawat, lo tuh nurut gitu loh, kalau mau sembuh ya lo nurut gitu, kata intinya gitulah dokternya tuh. Terus aku tetap lebih ngotot dari si dokter, nggak dok, nggak mau, saya ngekos di sini, aku nggak mau dirawat, aku nggak mau orang rumah tuh repot gitu loh karena kebodohan aku yang pasti ngelakuin diet nggak jelas kayak gitu tuh. Nggak mau, ntar aku nggak mau ngerepotin lah pokoknya. Terus finally si dokternya nurut aja, akhirnya aku dipulangkan, terus aku dikasih obat tapi harus istirahat. Nah it's okay lah kalau misalnya gue istirahat waktu itu istirahat 2 hari gak masuk kerja, ya nggak apa-apa kalau cuman gitu doang, nggak yang dirawat. Aku tuh kepikiran kalau dirawat mesti sampai berhari-hari, berminggu-minggu, ya nggak sampai berminggu-minggu sih, tapi berhari-hari di rumah sakit. Bayangkan, sebenarnya bisa aja kalau gue nggak ngabarin orang rumah, bisa banget, tapi kebayang lah pasti gue galau banget di situ sendirian, sakit, nggak ada yang rawat. Pasti gue juga nggak mau ngerepotin teman-teman gue juga dong. Nah dari situlah aku nggak mau mencoba untuk melakukan diet nggak jelas lagi tanpa pendamping atau tanpa saran dari dokter gitu loh. Nah akhirnya waktu itu aku konsul juga sama ahli gizi di rumah sakit tempat aku berobat itu. Kata dia, waduh kalau kayak gitu caranya salah, bukan kayak gitu caranya. Terus cara yang benar itu kamu bisa diet detox, tapi kamu tetap mengkonsumsi karbohidrat, harus tetap mengkonsumsi karbohidrat. Seperti yang aku bilang tadi, karbohidrat adalah salah satu sumber energi. Kalau kamu nggak mengkonsumsi itu, otomatis badan kamu bakalan melemah dan bisa aja gubrak pingsan gitu guys. Jadi kalau misalnya kalian diet detox, boleh-boleh aja kalian banyakin untuk konsumsi buah, konsumsi sayuran, jangan konsumsi kafein, jangan konsumsi teh, kopi, ataupun bahan-bahan kayak Indomie, makanan-makanan berpengawet, snack, ciki-ciki kayak gitu, nggak boleh. Itu tetap bisa membersihkan usus kalian kok. Jangan melakukan hal yang salah dan terlalu ekstrim seperti yang gue lakukan. Jangan mengulangi kebodohan yang gue lakukan. Jadi nggak makan apa-apa, cuma makan buah dan minum air putih. Nah sesudah gue sembuh, akhirnya gue melakukan diet detox yang baik dan benar sesuai anjuran dokter. Dan alhamdulillah hasilnya benar-benar maksimal guys.
Jadi aku tuh bisa detox sesuai anjuran dokter. Waktu itu aku siangnya, paginya memang cuman sarapan buah dan susu. Siangnya aku tetap konsumsi karbohidrat dari kentang ataupun nasi merah atau shirataki rice. Nah kayak gitu kan, intinya kayak diet gituan. Dan aku juga nggak lama waktu itu diet 3 atau 7 hari, kalau nggak sampai 7 hari deh, 3 atau 5 hari. Nah itu udah tuh, aku tuh BAB-nya udah lancar dan udah bersih. BAB-nya juga nggak bau guys, maksudnya tetap bau, cuman nggak yang bau banget gitu. Dan finally aku konsumsi gluta dan hasilnya kelihatan. Waktu itu aku konsumsi gluta selena, dan dalam waktu kurang dari 1 minggu itu hasilnya udah kelihatan banget. Udah, ton kulit aku tuh berubah. Biarpun diawali dengan drama-drama hampir masuk rumah sakit, tapi it's okay lah, aku puas dengan hasilnya yang maksimal. Oke, sekian sharing-sharing kita, sekian story time kita. Semoga kalian bisa mengambil hikmahnya, diikutin yang bagus-bagusnya, biarpun sedikit bagusnya dari aku, tapi ya dibuang jauh-jauh yang jelek-jeleknya. Oke? See you on my next video.